أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang memberikan kepada kita segala kenikmatan baik zahir maupun batin, dan mempertemukan kembali kita di majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat, dengan rintangan-rintangan dunia yang kecil yang jika dibandingkan dengan kenikmatan dari Allah Ta'ala, maka kenikmatan dari Allah jauh lebih besar daripada kesulitan duniawi. Di majelis ini kita lanjutkan biiznillah dengan izin Allah dan taufik darinya pembahasan lanjutan kitab atau lanjutan pembahasan dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Pada malam hari ini insyaallah sesuai dengan namanya, yaitu kita akan membahas Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 perkara pokok yang wajib diketahui oleh insan. Dimulai dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Setelah sebelumnya kita bahas tentang masalah syirik, maka katakanlah ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yaitu 3 perkara pokoknya adalah mengenal Allah, mengenal agama Allah, dan mengenal nabinya Allah. Ini adalah pertanyaan, ini adalah jawaban, atau ini adalah modal agar kita bisa menjawab di alam kubur nanti, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW dan juga dalam ayat secara mujmal di surat Ibrahim ayat ke-27. Dan ini ayat yang sangat penting, yaitu kalimat Allah Azza wa Jalla, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala meneguhkan siapa? Satu model manusia saja, yaitu alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Hanya orang beriman yang Allah Ta'ala teguhkan. Tathbit itu artinya meneguhkan, Allah Ta'ala yang meneguhkan. Dari kalimat yuthabbitullah itu ada faedah yang bisa kita dapat, bahwasanya yang membuat seorang teguh itu hanyalah Allah, bukan dirinya, bukan diri sendiri. Jadi keteguhan, sabat itu hanya dari Allah, bukan dari diri sendiri secara murni, begitu bukan. Itu yang harus diimani oleh orang beriman. Dan keteguhan itu kan ada beragam macam, dengan beragam degree atau derajat. Keteguhan yang dimaksud di sini, ya, keteguhan yang dikaitkan dengan bil qauli tsabit, dengan pernyataan keteguhan, pernyataan yang teguh, yaitu la ilaha illallah, tauhid.
Jadi bukan masalah keteguhan seperti orang-orang pada umum yang tetap keras kepala atau tetap pada prinsip hidup dalam urusan bisnis misalnya. Ini bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud di sini keteguhannya adalah apapun keteguhan yang berdasarkan la ilaha illallah, berdasarkan tauhid. Maka yang menghadirkan dan membuat adanya keteguhan tersebut adalah Allah Azza wa Jalla, dan orang yang memiliki keteguhan seperti ini hanyalah orang-orang yang beriman. Kalau kita ke rumah sakit, ikhwan, kita dapatin pasien itu semuanya umumnya itu teguh dengan keadaannya, sabar dengan keadaannya. Maka dibilang pasien dari bahasa Inggris patient. Dan patient ini artinya adalah orang yang sabar, sifat sabar, patient. Patient artinya sabar. Ya, makanya disebut pasien. Ya, jadi harus sabar jadi pasien. Sabar menunggu susternya, sabar menunggu dokter, sabar menunggu dan seterusnya. Sabar dengan penyakitnya. Tetapi keteguhan yang ada pada semua pasien itu berderajat. Ada yang teguhnya keteguhan murni manusiawi belaka yang belum tentu berpahala juga. Ada yang keteguhannya karena Allah. Maka orang yang teguh karena Allah, maka ini orang-orang yang karakteristik imannya ada pada dirinya, dan Allah lah yang memberikan karunia itu padanya. Ya, berdasarkan la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Kalau kita korelasikan dengan doaul karb, yaitu doa musibah, doa tentang musibah, doa kesedihan, ada di antaranya apa? La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbil arsyil azim. Ya, sampai 3 kali dicepatkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Kenapa doa kesedihan seperti ini kok sampai diulang la ilaha illallah 3 kali? Dan dalam riwayat tersebut dikatakan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun qala la ilaha illallahul azimul halim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada perkara yang membuat dia mahzub, yang membuat dia serba salah, mau ke sana salah, ke sini salah, mau memutuskan ini konsekuensinya ada, mau memutuskan itu resikonya ada, maka beliau dengan, ya namanya manusia punya kegalauan karena bukan pencipta takdir, maka beliau menyebutkan kalimat-kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat keteguhan. Kalimat keteguhan. Ya, maka jika ingin teguh di kehidupan dunia ini dan juga di akhirat, maka perbanyaklah kalimat la ilaha illallah, tauhid. Dan Allah Ta'ala lah yang memberikan keteguhan tersebut pada orang beriman fil hayatid dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia dan di akhirat. Jadi bukan hanya di akhirat saja, melainkan di kehidupan dunia. Keteguhan yang hakiki adalah keteguhan dengan kalimat la ilaha illallah, atau dalam bahasa lain teguh dengan bertauhid pada Allah apapun kondisinya. Apapun kondisinya. Dan kalimat wa fil akhirah di sini keteguhan di akhirat, maka masuk di gerbang akhirat juga, yaitu di alam kubur. Dan perkataan teguh di alam kubur itu seseorang ketika dia mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau disebut fitnah kubur, maka orang ini diteguhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla masih di ayat sama, wa yudhillullahu adh-dhalimin. Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang yang zalim. Dalam konteks ini mungkin orang-orang yang kafir, atau memang orang yang kefasikannya itu terlalu berat. Maka Allah Ta'ala jadikan orang-orang ini
dolal, yaitu berada dalam dolal. Dan dolal maknanya menyimpang di sini. Menyimpang, entah menyimpang dengan memang tidak tahu apa yang harus dijawab, atau menyimpang yang pada asalnya dulu di dunia tahu apa yang harus dijawab, namun di alam barzakh dibuat tidak tahu. Padahal dulu ketika di dunia tahu bahwasanya Rahman Rabbuk Allah, tahu bahwasanya agama yang benar apa? Islam. Tahu bahwasanya nabi yang hak, nabi yang terakhir siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika Allah Ta'ala yudhil al-zalimin, yaitu menyesatkan orang-orang yang berbuat zalim atau yang kafir, maka enggak ada yang bisa mengubahnya. Yang dikatakan dalam muqaddimah atau khutbatul hajah, wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala jadikan dia tersesat, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah taufik padanya. Itu. Wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah Ta'ala berbuat sekehendak Allah Ta'ala. Itu siapa aja yang Allah pilih buat bisa teguh, maka enggak ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang Allah Ta'ala pilih untuk sesat, maka tidak ada yang bisa memberinya hidayah dunia maupun akhirat. Baik, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, fa idza qila laka man rabbuk, jika engkau ditanya atau ada yang bertanya padamu, man rabbuk, siapakah Rabbmu? Dan ini adalah asal al-awwal dari usul salatah. Ya, pokok pertama dari 3 pokok. Maka jawab, Rabbiyallahu alladzi Rabbani wa Rabba jami'al alamina bi ni'matih. Rabbku adalah Allah, yang mana Allah Ta'ala telah Rabbani. Ada yang bawa buku terjemahan coba? Mungkin untuk terjemahannya yang paling bagus apa itu? Ada yang bawa buku terjemahan? Pak, bisa tolong buku terjemahannya Pak itu? Itu terjemahan, itu bukan Al-Quran, buku terjemahan. Bisa tahu nggak halaman berapa itu? Jika ditanyakan padamu siapa Rabbmu, maka katakanlah Rabbku adalah Allah. Ketemu nggak Pak? Nggak ketemu Pak? Coba. Jika dikatakan, coba apa kalimatnya Pak? Jika ditanyakan kepadamu siapa Rabbmu? Aha, tolong dibacain. Maka jawablah, Rabbku adalah Allah yang melahirkanku, yang memeliharaku dan memelihara semesta alam dengan segala nikmat yang dikaruniakannya. Dia adalah sembahanku, aku tidak memiliki sembahan selainnya. Oke, jazakallah khair. Maka jawablah dengan jawaban itu di dunia. Tapi jawaban seperti itu sampai anak kecil aja bisa jawab, gitu loh. Ya, anak kecil aja bisa jawab. Namun ya kita karena udah punya pikiran, udah dewasa, udah bisa memahami, hendaknya jawaban-jawaban seperti ini bukan hanya sebatas lip sync atau sebatas kalimat. Ya, Rabbku adalah Allah. Maknanya apa? Yaitu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'matih. Yang mana Allah Ta'ala yang memelihara saya dan memelihara jami'al alamin, memelihara seluruh dari semesta, bi ni'matih, dengan karunia nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Jadi memelihara saya dan memelihara seluruh. Memelihara di sini jangan ditafsirkan seperti memelihara binatang, bukan. Yaitu memelihara di sini setelah mengadakan, maka diberi kesempurnaan step by step dan diberi rizki perlahan-perlahan atau berderajat. Itu semua pemeliharaan dari Allah Azza wa Jalla. Juga pemeliharaan dari mara bahaya, dari kesulitan, dari musibah. Bahkan kadang-kadang musibah itu adalah pemeliharaan dari Allah terhadap hambanya. Musibah itu kadang-kadang adalah pemeliharaan dari Allah terhadap hambanya. Ya, bisa. Ya, mungkin sekali. Ya. Mudah-mudahan
Allah jadikan ini anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti pada orang tuanya, insyaallah, amin. Jadi pemeliharaan dari Allah itu banyak sekali aspek, baik terhadap orang beriman, bahkan terhadap orang kafir, bahkan terhadap binatang sekalipun, bahkan terhadap benda-benda, ya, atau tanaman, tumbuhan, itu semua Allah yang tarbiyah dan pelihara. Apalagi orang beriman, maka Rabbku adalah Allah yang memeliharaku, Jadi aslur Rabb, asal atau akar dari kata Rabb itu, Rabb secara bahasa murabbi. Rabb secara bahasa murabbi. Murabbi siapa? Murabbi adalah pelaku pemeliharaan. Dia adalah pemelihara. Ya, dia adalah pemelihara. Nah, murabbi atau Rabb ini sinonim. Murabbi atau Rabb ini sinonim. Dan ketika ini disebut murabbi atau Rabb, maka mengandung unsur malik, mudabbir, mutasarrif, atau bisa kalau untuk Allah Azza wa Jalla raziq. Jadi mengandung unsur apa? Rububiyah itu mengandung unsur khaliq atau khalq, milk, rizq atau razq, dan tadbir. Yaitu mengandung 4 unsur, jemaah. Yaitu yang pertama pencipta, kedua pemilik, ketiga pemberi rizki, keempat pengatur. Maka ketika antum berdoa dengan Rabbana atau Rabbi, maka pada qalbu antum hadirkan 4 makna ini. Rabbi, ya wahai Rabbku, berarti wahai penciptaku, wahai pemilikku, wahai pemberi rizki padaku, wahai pengatur urusanku. 4 ini. Itu yang menjadi unsur dari rububiyah. Sehingga ketika antum mengatakan Rabbi habli minas salihin misalnya, atau Rabbana atina fid dunya hasanah, maka lafal Rabbi, Rabbana hadirkan 4 hal ini. Itu membuat doa semakin bermakna. Dan Allah Ta'ala mengetahui isi hati seseorang yang berdoa. Bedanya dengan Allahumma atau ya Allah atau ilahi atau ilahana, bahwasanya seruan dengan Allahumma dan semisal itu ada unsur apa? Berperasaan diri ini sebagai hamba, budaknya, dan dia sebagai yang disembah. Itu bedanya Allahumma dengan Rabbana. Jadi kalau misalnya Rabbana atau Rabbi, itu seperti kita lebih fokus pada sifat-sifat Allah Ta'ala, ya. Adapun ketika kita bilang Allahumma, maka kita fokus pada apa? Betapa rendahnya kita dan betapa berhaknya Allah untuk disembah. Itu bisa bedakan enggak jemaah? Ya, bedanya Rabbana, Rabbi dengan Allahumma. Jadi 2 ini beda dalam berdoa nih. Rabb dan Allah. Maksudnya perbedaan sini, perbedaan kandungan dari makna istilah ini, yaitu makna term, lafal ini. Coba misalnya Rabbighfirli, misalnya Rabbighfirli, wahai Rabbku ampunilah aku, wahai Rabb saya ampunilah saya. Berarti wahai pencipta saya, pemilik saya, pelindung saya, pengatur rezeki saya, pengatur urusan saya, ampunilah saya. Ketika mengatakan Rabbi, maka kita ada seperti mengagungkan Allah dengan segala perbuatan dan sifat-sifatnya. Tapi ketika kita katakan Allahumma ghfirli, maka di situ hadirkan makna dari Allahumma ini, yaitu ada wahai sesembahan saya. Berarti kita ada sisi merendahkan diri kita dan memperbudak diri kita dan membuat diri kita itu menjadi budaknya Allah, hambanya Allah Azza wa Jalla. Itu bedanya, ikhwan. Kalau misalnya antum bisa doa sampai sedetail ini dari segi pemaknaan qalbu antum terhadap lafal yang detail ini, maka itu menunjukkan
betapa dalamnya doa antum di hadapan Allah Azza wa Jalla. Taib, alladzi rabbani, yang mana Allah Ta'ala telah mengatur saya, mentarbiyah saya. Tarbiyah, jadi rabba yurabbi, root atau akar katanya adalah tarbiyah. Dan tarbiyah itu pemeliharaan. Nah, di istilah kita edukasi itu tarbiyah. Karena edukasi itu pendidikan, pemeliharaan, agar pihak yang kita pelihara ini nasya'a wa tara'ra'a, yaitu tumbuh, berkembang, memiliki development, ada perkembangan pada dirinya. Karena pemeliharaan itu kan supaya apa? Ada perkembangan. Goal dari pemeliharaan adalah supaya tetap dan berkembang. Adapun lawan dari itu adalah abandon, yaitu mengignore atau mengenyampingkan, tidak mempedulikan. Itu lawan dari tarbiyah. Itu lawan dari tarbiyah. Yaitu Allah Ta'ala yang telah memeliharaku. Wa rabba jami'al alamin, dan memelihara seluruh dari semesta alam. Ini umum sekali untuk binatang ya, manusia, jin, malaikat, dan seluruh dari alam. Dengan apa? Bi ni'matihi, dengan nikmat atau karunia dari Allah Azza wa Jalla. Karunia dari Allah Azza wa Jalla. Pemeliharaan itu berarti ada sisi memberi rizki. Pemeliharaan di situ ada sisi memberi rizki dan mengatur urusan. Dan mengatur urusan sampai di dalam rahim, di sebagai janin, itu Allah Ta'ala yang pelihara kita jemaah. Allah yang pelihara kita. Yang orang tua kita, ibu kita ya tidak bisa melakukan apa-apa untuk rahim di dalam rahim, melainkan hanya bisa menjadi wasilah untuk kesehatan rahim dengan mengkonsumsi makanan tertentu yang menyehatkan rahim atau janin. Tapi hakikatnya Allah Ta'ala yang mengatur semuanya itu. Allah Ta'ala menjaga kita dan memberi kenikmatan pada kita sejak masih di rahim sebagai janin sampai akhir hayat kita. Bi ni'matihi, ini nikmat. Wa huwa ma'budi, dan dia yaitu Allah Azza wa Jalla adalah ma'budi. Nah, di sini bedanya Rabbi dengan ma'budi. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Al-Wahhab dua istilah. Jika engkau ditanya siapa Rabbmu, maka katakanlah Allah, Rabbi Allah, Rabbi, dan huwa ma'budi, dialah Rabbku dan dialah sesembahanku. Dua hal, Rabb dan ma'bud. Ma'bud seperti ma'luh, yaitu disembah. Dialah sesembahanku, dialah penciptaku, pemilikku, pemeliharaku, pemberi rezeki untukku, dan dia adalah yang aku sembah. Laisa li ma'budun siwah, dan aku tidak memiliki sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalimat seolah simpel, tapi ikhwan, ini mencakup seluruh dari kehidupan kita, seluruh dari kehidupan kita. Bahwa dalam segala keadaan kita perlu mengingat Allah Azza wa Jalla, apalagi di 10 pertama Dzulhijjah ini, yang mana Nabi SAW menganjurkan dalam salah satu hadis untuk memperbanyak, yaitu aktsiru minat tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyaklah oleh kalian untuk bertahlil, yaitu mengucapkan la ilaha illallah, wa takbir, mengucapkan Allahu akbar, wa tahmid wa bihamdih, atau walillahil hamd, atau alhamdulillah, dan semisalnya. Nah, dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah adalah Rabb kita dan sesembahan kita itu banyak sekali, bahkan hampir seluruh ayat dalam Al-Quran menunjukkan itu. Namun disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ayat pertama atau kedua dari surat Al-Fatihah, yaitu dalilnya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang alhamd
Al-hamd yaitu pujian. Apa itu pujian? Dikatakan oleh para ulama al-hamd itu adalah al-i'tiraf lil mahmud bi sifatil kamali ma'a mahabbatihi wa ta'zimih. Hamd itu pengakuan terhadap pihak yang dipuji karena sifat sempurnanya dia, sifat baiknya, dengan adanya kecintaan dan pengagungan. Nah, ini ana pengen bedakan antara hamd dengan madah. Dalam bahasa Arab ada alhamdu, alhamd, hamd. Ada juga al-madah, madah. Hamd dengan madah di Indonesia maknanya sama-sama memuji. Tapi di bahasa Arab, nah ini beda. Hamd memuji dengan adanya plus-plus. Adapun madah memuji aja. Hanya memuji. Nah, ini bedanya hamd dengan madah. Dan hamd itu lebih tinggi dibandingkan madah. Sama-sama memuji. Sekarang ada misal. Ketika antum misal ketika antum melihat ya misalnya air kali di sini, air kali ya. Wih, kali banyak banget ikannya nih, jernih banget gitu. Itu pujian bukan? Pujian. Oke. Satu poin itu. Poin lain atau contoh lain. Antum melihat seorang ikhwan belajar bahasa Arab. Antum tahu baru berapa bulan dia belajar bahasa Arab. Namun sekarang ternyata perkembangan conversation atau perkembangan berbicara bahasa Arabnya itu meningkat gitu. Maka, wih, Masya Allah antum hebat banget antum. Bisa secepat ini antum, Masya Allah, anak kagum sama antum. Oke, baik. Dua konteks ini sama-sama memuji. Dua contoh ini sama-sama dalam konteks memuji. Ya. Memuji sungai atau kali dengan kejernihannya, dan satu memuji seseorang dengan skillnya, kemajuannya, dan antum mengagumi itu. Selain mengagumi juga antum ada sisi menta'zim, mengagungkan orang ini dan mencintai perbuatannya, kemajuannya. Taib. Dua hal yang berbeda. Kalau terhadap pujian biasa terhadap kali dan semisalnya, ini madah biasa, pujian biasa. Tapi kalau kepada orang ini yang antum agungkan, antum kagumi, maka ini sampai apa? Hamd. Artinya kalau hamd itu adalah mengakui, mengklaim, ya, memperkenalkan, mengakui kebaikan-kebaikan suatu pihak dengan cinta, suka ya, dan pengagungan. Itu namanya hamd. Adapun kalau madah hanya mengakui kebaikan itu saja, udah selesai. Belum tentu ada rasa cinta, belum tentu juga mengagungkan, enggak, belum tentu. Itu bedanya. Nah, untuk Allah kita melakukan apa? Hamd, bukan madah. Karena hamd kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, maka harus ada sisi apa? Ketika kita memuji Allah harus ada sisi apa? Mencintai Allah dan mengagungkan Allah. Maka orang yang memuji Allah tidak hadir di hatinya pengagungan terhadap Allah, tidak hadir di hatinya mencintai Allah, maka sejatinya dia flat begitu aja. Dia sebenarnya enggak hamd. Ya. Kayak misalnya kita tradisi kebiasaan kita nih. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Bagus, antum bilang alhamdulillah bagus. Tapi ketika mengucapkan alhamdulillah, lafalnya hamd, tapi hatinya belum tentu hamd. Karena ketika mengucapkannya tidak ada tauqir, tidak ada ta'zim kepada Allah, tidak ada betul-betul mencintai Allah ketika itu. Maka hendaknya seseorang ketika dia mengatakan alhamdulillah,
atau memuji Allah, hatinya juga ikut gitu loh. Hatinya juga memberikan nuansa atau ada pada hatinya nuansa mengagungkan Allah Azza wa Jalla, bersyukur padanya. Ya. Begitu ya penceramah, innal hamdalillah atau alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Itu penceramah atau khatib ya hendaknya apa? Kalimat tersebut jangan di lisan, tapi memang dia agungkan Allah Azza wa Jalla dengan kalimat tersebut, dengan konteks yang ada ketika itu. Ya, jadi alhamdulillahi segala puji bagi Allah. Rabbil alamin, pencipta, pemilik, pengatur, pemberi rezeki semesta alam, terhadap semesta alam. Al-alamin ini segala selain Allah. Maka dikatakan wa kullu ma siwallahi alamun wa ana wahidun min dzalikal alam. Bapak bisa tolong dibaca lagi setelah dalil alhamdulillahirabbil alamin, tolong dibaca. Maka orang yang memuji Allah tidak hadir di hatinya, pengagungan terhadap Allah tidak hadir di hatinya, mencintai Allah, maka sejatinya dia flat begitu aja. Dia sebenarnya enggak hamd. Ya. Kayak alhamdulillah baik. Oke, bagus antum bilang alhamdulillah bagus. Tapi ketika mengucapkan alhamdulillah, tapi hatinya belum tentu hamd, mencintai Allah ketika itu. Maka hendaknya seseorang ketika dia mengatakan alhamdulillah atau memuji Allah, hatinya juga ikut gitu loh. Hatinya juga bersyukur padanya. Ya. Begitu ya penceramah, innal hamdalillah atau alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Itu penceramah atau khatib ya hendaknya apa? Kalimat tersebut jangan di lisan, tapi memang dia agungkan Allah Azza wa Jalla dengan kalimat tersebut, dengan konteks yang ada ketika itu. Ya, jadi alhamdulillahi segala puji bagi Allah. Rabbil alamin, pencipta, pemilik, pengatur, pemberi rezeki semesta alam, terhadap semesta alam. Al-alamin ini segala selain Allah. Maka dikatakan wa kullu ma siwallahi alamun wa ana wahidun min dzalikal alam. Bapak bisa tolong dibaca lagi setelah dalil alhamdulillahirabbil alamin, tolong dibaca. Semua adalah alam, seperti alam jin, alam malaikat dan seterusnya. Dan aku adalah salah satu dari alam itu. Baik. Wa kullu ma siwallahi surga, neraka itu alam akhirat. Kubur alam tersendiri. Dan azabnya, nikmatnya itu bagian dari alam. Malaikat, munkar, nakir, bagian dari alam. Kemudian sesosok yang menyerupai manusia dan menjadi teman kita di alam kubur nanti, itu juga bagian dari alam, makhluk. Dan segala yang di dunia ini alam semua. Nah, alhamdulillah Rabbil alamin, ketika kita semuanya ini alam. Semua ini adalah alam, karena alam adalah apapun selain Allah Azza wa Jalla. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Aku adalah salah satu bagian dari alam yang Allah Ta'ala ciptakan itu. Saya bagian dalam unsur ke alam ini, saya di dalamnya ada. Mengetahui itu, maka kita tahu semua ini makhluk. Jin, manusia, sehebat apapun, sedahsyat apapun makhluk, bagian yang sama seperti kita, makhluk yang sama seperti kita. Nah, kemudian berikutnya, fa idza qila laka bima 'arafta rabbak. Nah, kita mungkin belum lanjut ke berikutnya, belum lanjut ke pertanyaan kedua, tapi ada pertanyaan yang lebih rinci tentang Rabbul Alamin, tentang Allah Azza wa Jalla. Fa idza qila laka bima 'arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون
Wal arduna sab'u man fihinna wa ma bainahuma. Bisa tolong dibacakan, tolong Pak. Lanjutan ya. Ketika ditanyakan, jika ditanyakan. Jika ditanyakan kepadamu, dengan apa engkau mengenal Rohmu? Jawablah, dengan tanda-tanda kekuasaannya dan segala makhluknya. Di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Di antara makhluknya adalah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, berikut seluruh makhluk yang ada di dalamnya dan di antara keduanya. Masya Allah. Nah sekarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengajak kita menuju tema bahan atau modal apa yang bisa kita raih untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Ya. Atau bagaimana caranya kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Maka mengenal Allah Azza wa Jalla, kata beliau, ketika ditanya bima arafta rabbak, bagaimana caramu untuk mengenal Allah? Maka jawablah bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Apa itu? Dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Maksudnya mengenal Allah dengan wahyu dan dengan kaun. Ayat berarti dengan ayat-ayat Allah, yaitu ayat syar'iyyah namanya. Yang pertama, mengenal Allah secara pertama dengan ayat syar'iyyah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan yaitu Al-Quran, Sunnah dan hukum-hukum Allah. Itu ayat syar'iyyah. Jadi bi ayatihi di sini yaitu wahyu, yaitu mengenal melalui Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburinya. As-Sunnah yaitu memahami hadis. Dan hukum-hukum Allah, ya, hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Maka sejatinya orang yang ngaji sih baik tafsir, hadis, hukum-hukum fikih, itu dalam rangka mengenal Allah melalui ayat syar'iyyah, melalui syariatnya, melalui hukum-hukum Allah dalam Al-Quran atau Sunnah. Dan bisa juga dengan ijtihad ulama dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah suatu effort dan suatu usaha untuk mengenal Allah. Maka hakikatnya orang kalau belajar ilmu fikih, itu tuh upaya untuk mengenal Allah. Orang kalau misalnya pengen tahu ini muamalat ini haram atau halal, itu sebenarnya upaya untuk mengenal Allah melalui hukum-hukumnya. Maka orang-orang yang belajar ilmu usul fikih, mendalaminya, belajar ilmu fikih, mendalaminya, tapi bukan untuk mengamalkan dan bukan untuk mengenal bahwa untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka hakikatnya orang ini sia-sia. Orang ini sebenarnya sia-sia. Orang yang memperbanyak ilmu qiraat, tapi itu tidak membuat dia kenal sama Allah, maka untuk apa antum terus belajar itu? Karena ini semua ayat syariah yang dihamparkan bukan hanya di depan mata antum, tapi di hati antum, yaitu kalbunya itu penuh dengan ilmu syar'i. Kalau ternyata udah dipenuhi isi ilmu syar'i, kemudian tidak dimanfaatkan untuk mengenal Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, lalu buat apa? Gitu. Buat apa? Buat apa misal masuk Libya kalau bukan buat mengenal Allah lebih dekat? Buat apa ke Madinah kalau cuman buat gengsi doang? Buat apa? Buat apa? Oke, sampai kan alhamdulillah keluarga anak bersaudara itu rata-rata Libya, rata-rata alhamdulillah. Ana lulus Libya juga, lulus Libya. Kakak ana perempuan juga di Libya tadinya tapi keluar karena menikah. Terus adik-adik ana ada yang Libya lulus, ada yang Madinah dan seterusnya. Ada di antara adik ana masuk Libya alhamdulillah terima. Dan ada di antara keluarga juga masuk Libya. Taib. Karena pendaftaran dan juga ujian itu online sekarang, memang mudah secara birokrasi memang. Memang online lebih dipermudah insyaallah daripada kita kan dulu tahun 2005, 2006 itu harus datang ke Libya ngantri lama, nunggu nasib banget dulu. Tapi dulu kok kayaknya mudah aja, kok anak sekarang kayaknya nggak bakal tahan itu. Nah, sekarang itu dipermudah dengan online. Jadi ketika tes itu ada tes tulis dan itu diberikan soal-soalnya, nanti tinggal calon mahasiswa ini mensubmit hasil jawaban dia.
Dari berapa ribu orang itu hanya berapa ratus orang gitu yang diterima. Taib. Nah, kemudian pihak dari pengawas atau pihak penerima mahasiswa lah gitu ya, apa istilahnya nggak tahu. Itu mewanti-wanti barang siapa yang berbuat curang ketika menjawab tes-tes ini, maka sebaiknya mengundurkan diri dari sekarang. Itu. Maksudnya apa? Banyak dari para mahasiswa ini yang diterima ya, banyak dari mereka sebenarnya menjawabnya itu dengan bantuan AI. Ya. Melalui bantuan AI. Ketika mereka dapat semua dapat email dari Libya untuk dites keilmuannya, maka dijawab oleh mereka banyak dari AI. Jawab. Itu kita dulu mana ada AI itu kan nggak ngerti dia jawab. Kalau jawab itu tesnya itu di kelas langsung dan diawasin gitu. Kalau dulu nggak ada AI sama sekali. Buka HP aja nggak mungkin. Ya. Maka siapa yang jawab oleh AI maka akan type. Lebih baik undur diri dari sekarang. Karena memang tantangan sekarang itu adalah banyaknya diterima orang-orang mahasiswa-mahasiswa karena ketika menjawab itu sempurna jawabannya, namun sebenarnya bukan murni dari orang ini, bukan pula dibantu oleh AI, tapi memang murni plek kopas aja dari AI. Kelihatan dari jawabannya itu sangat bagus. Tapi kalau ketemu orangnya nggak bisa apa-apa. Makanya penerima ini, yaitu dari Libya itu bilang sebaiknya off dari sekarang, ngundurin diri. Karena mungkin yang pakai bantuan, bukan pakai bantuan, mungkin yang hasil dari jawaban AI ini, mereka ini kelihatan hebat ketika mensubmit jawaban di online, tapi pas udah masuk kelas nggak bisa apa-apa. Itu bahaya nantinya. Mendingan keluar dari sekarang. Curang soalnya, nggak berkah. Nah, artinya begini jemaah. Teknologi yang sekarang ini, Masya Allah, teknologi Masya Allah, dengan bantuan artificial intelligence ya. Banyak hamba-hamba Allah itu yang fake, palsu ilmunya di media sosial saja, tapi sebenarnya nggak punya sama sekali ilmu. Maka hati-hatilah dan waspadalah untuk anak-anak kita yang menzahirkan sesuatu yang tidak dia miliki. Ya, menampakkan sesuatu yang tidak dia miliki, yang seolah-olah kenal dengan agama Allah, padahal enggak sama sekali. Lihat konten kreator sekarang banyak yang pakai teknologi AI. Gampang banget. Konten kreator misalnya bikin video reels yang dia nggak pernah belajar, konten kreator ini nggak pernah belajar, nggak pernah ilmu syar'i, namun dipermudah dengan AI, dipermudah dengan teknologi, maka mengupload ini itu, alasannya bagus, dakwah, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat, tapi dia nggak punya apa-apa sebenarnya, nggak punya apa-apa. Maka hati-hati dengan ini. Ada kalanya kita berarti memberi kepada orang ayat-ayat Allah secara syar'iyah, dan kita nggak mengenal Allah dengan ayat ini. Nauzubillah min dzalik. Ini tantangan zaman sekarang jemaah sekalian. Ayat-ayat Allah ini perlu dipelajari. Al-Quran, hadis, hukum-hukum fikih. Pelajari untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan satu majelis gini aja nih, antum berjuang usaha, mungkin ada gerimis atau hujan kemari, untuk mempelajari hal yang sebenarnya simple. Dan antum mungkin catat, dengar atau bagaimana, pulang ke rumah itu berharga buat antum. Oke, sita 1 jam kajian atau mungkin 45 menit, dapat pahala di majlis ta'lim. Kemudian dapat ilmu, dapat akhlak insyaallah, dapat hal-hal yang bermanfaat dan membangun untuk hati kita, pendidikan dengan majlis ilmu. Sekarang kalau misalnya rekaman kajian ini, ya, ada orang mungkin fulan di luar sana ngerekam kajian ini atau download kajian yang di streaming ini, kemudian dia cukup konversikan ini
ke teks atau ke summary, yaitu ringkasan melalui beberapa aplikasi. Dah gampang. Cukup berapa? Ya akhirnya punya aplikasi, juga tim juga punya aplikasi yang ketika antum convert ke transkripnya full ada, dan singkat dan summary-nya itu kesimpulannya itu cukup berapa? Nggak nyampe 30 detik. Dah, bacanya nggak nyampe semenit selesai. Sementara yang hadir di majelis butuh waktu, butuh tenaga. Tapi manakah yang lebih berharga? Gak bakal Allah sia-siakan amalan kita insyaallah ta'ala. Masuk ke hati, datang sini masuk ke hati jemaah. Kemudahan ini kadang-kadang melenakan dan membuat mudahnya hilang. Easy comes, easy goes. Begitu jemaah sekalian. Nanti kita lanjutkan dengan ayat kauniyah insyaallah. Setelah ayat syar'iyah nanti ada ayat kauniyah. Kita lanjutkan setelah ini. Azan bukan? Ya, kita azan dulu, setelah itu akan kita lanjutkan insyaallah ta'ala. Setelah tadi kita mengenal Allah Ta'ala melalui ayat syar'iyah, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan ilmu yang berkaitan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Ya, termasuk juga tentu akidah yang selamat itu ayat syar'iyah. Kemudian ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Maksudnya ayat kauniyah yaitu makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Dari langit, bumi, manusia, hewan. Dan di antara disebutkan wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyams wal qamar. Di antara ayat Allah Azza wa Jalla sifat kauniyah, malam, siang, matahari, bulan, juga termasuk langit-langit yang 7, bumi yang 7 lapis, dan apa yang ada padanya semuanya, dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Baik. Maka ada ibadah yang banyak orang meninggalkannya, yaitu ibadah dengan mengenal Allah Ta'ala melalui makhluknya. Mengenal Allah Ta'ala melalui makhluknya, yaitu ketika melihat makhluk Allah Azza wa Jalla apapun itu, mengingatkannya pada penciptanya itu Allah Azza wa Jalla, dan bertambah imannya dengan melihat makhluk itu. Ya, belajar dari itu. Ini suatu amalan qalbu yang banyak orang luput darinya. Kalau kita lebih mendalami ayat dan hadis, banyak sekali Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk merenungi hal-hal yang ada kaitannya dengan biologi, kadang-kadang ada kaitannya dengan sosial, kadang-kadang ada kaitannya dengan histori atau sejarah. Semua itu supaya apa? Fa'tabiru, mengambil ibrah. Nah, inilah disebut apa? Memahami atau mengenal Allah melalui ayat kauniyah. Ya. Begitu juga dengan teknologi modern sekarang, atau dengan kenyataan apapun yang terjadi sekarang. Dalam beberapa hadis, misal Nabi SAW menyebutkan bahwasanya dunia itu inna dunya hulwah khadirah. Sesungguhnya dunia itu hulwah, sweet, manis, dan khadirah, hijau. Manis dan hijau. Wa innallaha mustakhlifun atau wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menitip dunia itu pada kalian. Baik, Nabi SAW mengumpamakan dunia itu manis dan hijau. Manis dari segi ta'am, rasa, kecapan di lidah, manis. Ini metafora. Kemudian khadirah dari segi penampilan, hijau. Tadi di sini dan di sini. Mata dan lidah dikiaskan gitu. Nah, manusia itu mudah tercandukkan dengan apa yang lezat di lidahnya, dan mudah terpaku pada apa yang dipandangnya, yang dia suka. Nah, dunia manis dan hijau. Dan ini manusia pada umumnya suka dengan yang manis. Kemudian manusia pada umumnya suka dengan yang warna hijau. Makanya garden atau taman-taman itu disebut apa? Heaven on earth, yaitu surga dunia.
Ya. Sekarang kalau kita tanya nih, terutama anak-anak ya, kita semua juga ya, mana yang lebih antum suka? Minuman bergula, mengandung gula, manis ya, manis, dengan buah-buahan. Apalagi anak-anak, kalau antum kasih apa yang manis lah, coki-coki itu, apa sih makanan sekarang apa ya yang manis? Ya, boba. Kemudian antum kasih jeruk atau pir mungkin atau apa. Rata-rata anak-anak lebih suka boba. Dan mungkin jangankan anak, mungkin kita. Nah, kenapa begitu? Menurut para saintis, penelitian ya, simpelnya adalah karena manisan yang sifatnya tidak alami ini atau sintetis atau mengandung gula dan manis ini bersifat konsisten manisnya. Adapun buah-buahan untung-untungan. Ya, maksudnya untung-untungan. Kadang antum dapat jeruk yang manis, kadang dapat yang nggak manis atau standar biasa-biasa. Adapun kalau misalnya antum misal kopi susu ABC misalnya, nyebut merek lagi. Kopi susu ya. ABC atau apalah mereknya itu. Atau apa. Antum minum dari awal sampai akhir manis gak? Manis. Konsisten enaknya gitu loh. Tapi kalau buah, kadang pir ini manis, tapi yang enak yang itu ternyata gak manis. Kadang ada kekecewaan gitu loh. Dan manusia itu lebih suka suatu hal yang mudah dan terus menerus mudah. Nah, oke. Ini kenyataan. Oke, ini ayat kauniyah. Ayat kauniyah. Yang Allah takdirkan seperti ini. Tapi kita bisa belajar dari sini. Kita belajar apa? Sesuatu yang instan, mudah, dan enaknya konsisten, itu pasti pada endingnya madarat. Pasti begitu. Pasti pada endingnya madarat, karena itu akan membuat kita tercandukan akannya, kemudian berlebihan dalam mengkonsumsinya. Kalau kita makan atau minum yang bergula terus dalam satu hari itu, sampai kandungan yang masuk ke dalam tubuh kita dari gula itu berlebih dari yang dibutuhkan, nggak sadar, terus saja, makin lama makin dinikmati, terus. Karena konsisten, kita tercandukan akannya terus. Berbeda buahan sehat, tapi ada resikonya apa? Kita kadang nggak dapat yang sesuai dengan kenikmatan biasa, kenikmatan kita inginkan. Kadang dapat yang asam, kadang yang pahit, ya, dan seterusnya. Gimana pelajaran kehidupannya? Banyak. Dalil ilmu syar'i itu seperti buah yang kadang tidak menguntungkan perasaan antum dan kadang pahit bagi antum. Tapi di balik pahit itu pasti ada obat, ada manfaat. Hawa nafsu ibarat minuman bergula yang selalu semau antum, selalu konsisten enaknya. Kalau kita ikutin hawa nafsu terus, itu kan terasa enak buat kita. Padahal itu akan berujung pada madarat. Ya. Makanya kata para ulama ahlus sunnah itu berkata, apa yang manis dan yang pahit. Apa yang manis dikatakan, yang pahit juga dikatakan. Tapi ulama pengikut hawa nafsu itu hanya menginginkan yang manis-manis saja buat antum. Yang pahit-pahit jangan. Disembunyiin yang pahit-pahit. Ibarat dalam dunia dakwah, sebagian dai atau mad'u pengennya itu tema-tema yang manis-manis aja. Tema cinta, tema akhlak saja, nggak usah nyinggung tauhid, jangan nyinggung syirik, jangan. Pahit, jangan pernah nyinggung itu deh. Kita mau bersatu aja.
Itu kesannya apa? Kesannya itu nikmat gitu loh. Tapi mana outputnya? Nggak jadi, jemaah. Nggak jadi. Lihat Nabi SAW kalau mau manis-manis aja, nggak bakal dakwah tauhid dari periode Mekah. Karena dapatnya banyak pahit dari awal. Yang tadinya bergelar alamin, dapat jabatan maknawi dari penduduk sekitar, tapi kemudian apa? Diperangi gara-gara memberantas kesyirikan. Pahit. Itu kenyataannya seperti itu. Pahit. Semua nabi mengalami pahit. Karena berdakwah tauhid. Ya. Maka kalau ternyata pengen yang manis-manis aja, nggak jadi insyaallah, nggak jadi. Nggak jadi, gagal dan nggak sampai tujuan. Berangkat dari ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dunia manis dan hijau. Maka kalau dunia diturutin terus manisnya, hancur kita. Dan dunia kita lihat terus karena hijaunya, hancur juga kita. Maka ikutilah dalil dan syariat walaupun pahit, ikutin. Karena itu yang bikin kita selamat biidznillah ta'ala. Maka ayat syariah, ayat kauniyah, itu sekarang kita bisa belajar dengan metode yang beragam, insya Allah bermaslahat. Dan sekarang dipermudah untuk semua itu. Ya ikhwan, sekarang coba aja. Kita dulu untuk mendapatkan pengetahuan umum itu sulitnya minta ampun. Zaman-zaman belum internet. Mendapatkan pengetahuan umum paling di buku biologi atau buku IPA. Udah itu dah. Kayak paling tahu banget tentang pengetahuan umum. Buku IPS, buku geografi dan seterusnya. Ngelihat peta itu udah kayak paling pinter dulu. Sekarang dengan internet, sebenarnya semua kejadian, semua peristiwa, berita, baik tentang geopolitik, negara, antar negara, bisnis dan seterusnya, itu semua mengandung ayat-ayat kauniyah untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Sekarang yang terjadi di Gaza misalnya, bagaimana sikap Israel misalnya, negara Zionis. Sebenarnya kalau kamu kita korelasikan dengan banyak kejadian di surat Al-Baqarah, itu sebenarnya jawabannya semua ada di surat Al-Baqarah. Gimana orang-orang Yahudi, Bani Israel, orang-orang ahli kitab, itu ada di Al-Baqarah, Ali Imran, ada semua. Jadi apa yang terjadi pada sikap orang-orang Yahudi, not surprising, enggak mengagetkan. Emang dari dulu kayak gitu. Gitu. Jadi mempelajari ayat syariah dan kemudian mempelajari ayat kauniyah relevan, nyambung ternyata, alhamdulillah. Maka wahai ikhwas sekalian kaum muslimin, banyak belajar, ya, kurangin main game, ya. Kita di zaman ketika hujah itu harus tegak atas kita, lebih baik kita banyak habiskan waktu untuk belajar lillahi ta'ala daripada nanti waktu di akhirat habis untuk pertanyaan-pertanyaan, kenapa enggak belajar, kenapa enggak ini, kenapa enggak itu. Padahal nikmat dari Allah sudah Allah berikan. Ya, alhamdulillah juga terima kasih sebelumnya, sebelum kita akhiri, terima kasih untuk beberapa jemaah teman-teman yang alhamdulillah berapa dari antum ketika anak kecelakaan sebulan lalu, itu berapa dari punggawa di majelis ini alhamdulillah datang untuk menjenguk dan juga memberikan bantuan moral dan santunan, jazakumullah khairal jaza. Dan memang sempat di pekan kedua kan diganti atau gimana, atau diburukan enggak tahu ketika itu, dan diganti sekarang pekan kelima nih di akhir bulan Mei. Jazakumullah khairal jaza. Anda sangat merindukan kajian, ya. Setelah 2 pekan maka Anda boleh buka perbannya, alhamdulillah bisa beraktivitas dan sudah mulai kajian sejak 2 pekan lalu. Kemudahan ini dari Allah Azza wa Jalla, ya. Maka segala peristiwa diambil hikmahnya, dan ketika Allah Subhanahu wa taala meneguhkan qalbu kita dengan tauhid, sebenarnya urusan-urusan itu dipermudah. Maka tauhid dulu gitu. Dengan segala peristiwa, kesulitan atau halangan, kalau kita kiblatkan kepada tauhid, kepada Allah Azza wa Jalla,
maka akan ada jawaban dari Allah dengan jawaban yang tidak disangkakan. Pada pertama kali ketika kecelakaan, Ana ditakut-takuti oleh satpam rumah sakit bahwa saya patah tulang itu bakal berbulan-bulan. Ya betul, memang penyembuhannya lama. Tapi kan digambarkan seolah-olah Ana harus mendekam di rumah sakit, harus berbaring terus sampai berbulan-bulan. Dan subhanallah, cuma 3 hari. Ya one day service lah, cuma sehari doang operasi. Dan alhamdulillah untuk saat ini bisa beraktivitas. Dan ini Ana datang sejujurnya dari rumah sakit ke sini. Naik mobil, alhamdulillah gak naik motor go ride. Itu naik go ride dengan naik go-car gak jauh beda harganya. Udahlah naik go-car aja sekalian. Ternyata ada hikmahnya. Di jalan hujan, Anda gak tahu di sini hujan gak cuma? Hujan. Di jalan hujan. Lah kalau jalan hujan Anda repot lagi kan. Alhamdulillah kalau hujan Anda masih belum gimana gitu rasanya dengan kondisi seperti ini. Habis dari cek rumah sakit di ronsen dan ternyata bagus, alhamdulillah, tinggal diterusin aja gitu, alhamdulillah. Ya, asal jangan bawa yang berat-berat gitu. Jadi alhamdulillah dengan kenikmatan kemudahan ini kita bisa berkumpul kembali. Karena gambarnya tadinya kayak berapa bulan kita yang baru ketemu, tapi ternyata 2 minggu doang Anda bisa nerusin kajian-kajian dengan beberapa keterbatasan, tapi ini pujian kepada Allah Azza wa Jalla, syukur pada Allah Azza wa Jalla dipertemukan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari mara bahaya dunia dan juga akhirat. Dan semoga Allah menggajari di antara antum yang telah berbuat baik kepada ana dan semua dari kita yang telah husnuzan pada ana sampai datang ke kajian. Alhamdulillah, barakallahu fikum jami'an. Semoga ilmu yang mungkin sedikit yang bisa Anda tawarkan ini besar mudah-mudahan di sisi Allah, dan usaha-usaha antum untuk datang ke kajian ini dicatat oleh Allah Azza wa Jalla dan dilimpahkan pahalanya dan diperlihatkan nanti di hari akhir sebagai pemberat neraca kebaikan untuk kita semua. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.